cappuccino 3 ml kebanyakan. Cappuccino itu maksimum 200 ml. Itu kalau satu shot espressonya yang 40 ml, kalau shot espressonya 30 ml, cappuccino itu maksimum gelasnya 180. Jadi kalau minum di coffee shop, tanya sama dia espressonya berapa mili, 30 mili, minta double, kalau nggak bakal kerasa kopinya. Rasanya susu doang. Mau di coffee shop mana aja, tanya dulu di baristanya berapa mili. Kalau nggak kita bisa minta gelasnya aja. Kalau dia bilang 30 mili, saya minta di gelas 180. Biar kelihatan di situ digeser. Ini masih kamera. Biasanya kan di kafe kan 1/12. V60. Nah, kalau kita dari 10 sekarang 1/12 kayak wafer itu bagaimana cara dia? Greennya aja dihalusin. Oh gitu. Bukan rasionya dikecilin. Bukan rasionya, tapi Karena V60 itu minimal 115, maksimal 118. Itu udah memang alat ini didesain untuk itu gitu. Kalau mau dia lebih strong, yang dianuin pouringnya brewing time-nya ditambah atau greennya dihalusin. kalau kita minta dikurangin rasionya bukannya salah, maksudnya Nggak ketemu dia. keluar, ya? Flavornya apa sekarang nggak dapet gitu loh. Jadi emang Jepang itu mendesain alat ini supaya dia terekstrak flavornya dengan aturan tertentu. Aturan tertentu tadi rasionya tadi itu 115 sampai 118. Itu namanya golden ratio namanya. Oke, 115 itu udah standar ya. Nah, dengan asumsi greennya medium. Oke, berarti kita harus tanya greennya dulu pertama. Ya kita kalau mau minum kita datang ke barista, kita ngomong, jangan kita pesan duduk aja. Jadi kalau kopi itu syaratnya kita ke barista, kita ngomong kita maunya apa gitu. Makanya kalau kita penikmat kopi kita harus ngerti kopi supaya kita tahu apa yang mau kita minum. Ini yang karena selama ini ketika ke coffee shop tuh pasti asumsinya tuh perbandingannya rasionya dikurangi agar mendapatkan lebih. Namanya pegawai kan dia ikut peraturan dia, kalau nggak dia rugi nanti. Nah, pakai alat ini dia tekniknya nggak diajarin sebenarnya, cuma berdasar pengalaman. Tekan dulu dia sampai keluar. Habis itu ditahan, hitung sampai 30 atau 15. Baru ditekan supaya dia airnya rata dulu ke di dalam. Biar dia turun. Nah, supaya airnya tadi itu meresap semua ke seluruh kopi. Jadi ekstraknya perfect. Kremanya jadi bagus gitu loh. Oh, dan cara nuruninnya juga harus Pelan. Jangan langsung jret gitu ya. Lihat kremanya. Oh iya, keluar ya dia. Apa maksudnya? Ya ini soalnya blend 3 Arabica. Jadi dijamin kremanya. Kremanya sahdu. Nah, kremanya aja begitu ya Om, gimana rasanya dia? nah, tunggu 5 menit baru diseruput. Ya Om, saya tunggu deh, saya sabar Om. Supaya dia ekstraknya sempurna. Supaya dia campur. Kelihatannya gampang ya, tapi saya nemukan tekniknya itu nunggu 1 tahun dulu. udah pakai alat 1 tahun. Malah majuan. Sebenarnya sekarang kalau beli nggak bisa karena kan saudara aku kasih tahu triknya. Enak majuan. Kan udah dikasih tahu triknya. Kalau baru beli dulu kan coba belajar, lihat video, lihat YouTube ini kok nggak bisa, akhirnya temu sendiri. Jadi kalau mau pinter itu ya emang harus nemu sendiri karena harus berani. Ya harus keluar. Kalau kita udah ngerti espresso ini rasanya apa, DNA-nya bagaimana, kita mau dicampurin apa aja kita udah ngerti. Oh ini tambah segini, ini segini. Apalagi bisa masak kan udah ngerti ini fungsinya apa, ini apa rasanya gimana. Kita tahu nambahin jadi rasanya tuh dia langsung ngeblend. Tapi kuasai dulu si espressonya. Kalau kita nggak kuasai DNA-nya si espresso, kita mau campur-campur nanti ngaco gitu. Jadi ngarang-ngarang ya bisa sih, tapi perlu waktu dan perlu biaya yang besar. Coba. Nah, jadi kuasai dulu si espresso. Nah, sekarang coba kalau nggak salah habisin bagi dia dulu. Seruputnya makin keras, makin ke sini dia ke langit-langit. Kurang keras kalau saya seruputnya, supaya dia nyampe ke. Karena flavor itu yang bisa ngerasain langit-langit mulut. 1 sip 2 kali. Oh.
Nggak ada yang mau kan ya? Maaf. Biasanya kalau ya minum kopi itu makin kencang seruputnya makin jelek sebenarnya, tapi disitulah kita dapat itunya, flavornya, fragrannya, aromanya, karena dia nyampe ke langit-langit mulut. Sensori kita itu adanya di langit-langit, jadi bukan di lidah ya. Sensori itu adanya di langit-langit. Lidah itu cuma bisa ngerasain bitter aja, pahit, manis, asin bisa lidah. Tapi kalau yang lain tuh di langit-langit. Langit-langit mulut kita yang bisa ngerasain. Ada yang aroma ininya, ada nangka ini. Rich ya, bingung ya. Terlalu banyak, terlalu banyak dia. Itu namanya rich, kaya dia. Jadi kaya macam-macam karena ini 3 Arabica. Ini Java Mocha, Toraja Calosi, sama Brazilian. Jadi untuk fruitinya saya ambil dari Toraja Calosi. Untuk coklatnya dari Java Mocha. Ada mokanya Om? Iya, itu dari Javanya, Java Mocha, namanya Java Mocha. Java Mocha itu di Pegunungan Ijen, tapi dia ke ekspor, nggak ada jual lokal. Adanya jual Java Ijen yang lokal. Dia ekspor karena dia cuma sedikit. Saya bisa dapat karena saya punya teman yang di sana di pabriknya itu loh, yang di Ijen, pabrik kopinya itu di Ijen. Dan harganya udah dolar ya? Iya, karena dia nggak jual di sini, harganya dolar. Saya juga nggak dapat banyak-banyak. Bagi dong gua, dikirim 200 gram. Dan gitu. memang dibatasin ya Om? Nggak dijual sama dia juga. Dia manajer di situ, jadi dia punya stok di rumahnya. Bagi dong gua kalau punya stok gitu loh. Jadi Java Mocha itu memang nggak ada di sini. Dia cuma sedikit. Pabriknya namanya Rolas tuh. Rolas teh Rolas. Teh Rolas itu juga diekspor. Nggak beredar di Indonesia teh Rolas itu. Teh Rolas itu juga enak banget. Itu diekspor juga. Sama Brazilian itu untuk dapatkan body. Jadi terkenal kalau kopi Brazilian itu bodinya tebel nanti. Ili ini merek Ili ini kan merek paling terkenal di dunia nih. Dia kopinya pakainya banyaknya Brazil. Kalau aslinya ini dia 7 Arabica di blend jadi satu. Aslinya dia. Cuman aku tadi mau beli nggak ada duitnya 225.000 segini. Jadi akhirnya apa ya? Ya itu dan 3 kopi aja. 250. Jadi kalau mau beli espresso beli yang ini yang itunya hitam. Dia kan ada merah, hijau, hitam. Yang paling untuk espresso yang paling strong itu yang hitam. Kalau yang merah tuh medium lah. Kalau yang hijau di kafein. Yang hijau itu yang tanpa kafein. Yang hitam nih yang paling strong kalau mau beli nyobain. Jadi kalau kita mau bukan kita ngerendahin kopi lokal kan banyak banget. Kita mau pilih kopi lokal itu yang enak yang mana sih? Belajar dulu dari sini. Beli dulu Ili 1 kaleng, pelajarin taste-nya, flavornya dapat udah. Habis itu pilihlah kopi lokal. Bikin yang ini standarnya. Kita jadi pakai sebagai standar gitu. Jadi kita tahu kopi lokal yang kita mau beli yang mana. Tapi kalau mau secara teori, kopi lokal kita yang masuk top 10 dunia itu cuma 4. Sampai sekarang ya. Gayo, Toraja, Mandailing, sama Java. Cuma 4 itu yang masuk top 10. Dia urutan 5, 6, 7, 8. Tapi Gayo mohon maaf udah tersingkir tahun 2018. Karena ada Jamaican Zikaset yang lebih strong fruitinya. Dulu Gayo masuk karena dia fruity, rasanya ada apple apa asamnya itu enak. Itu kegeser sama Jamaican Zikaset tahun 2018. Jadi Gayo udah kesingkir. Jamaican ya, Jamaican Zikaset itu di urutan pertama di top 10 urutan pertama Jamaican Zikaset. Rasanya ya mirip Gayo cuman lebih strong dari Gayo gitu. Kalau Piberi bisa potong. Piberi itu kan jenis kopi. Jenis kopi, Piberi itu jenis kopi lanang. Bahasa Inggrisnya dibilangnya Piberi. Padahal di sini namanya kopi lanang. Ya kopi lanang sebenarnya. Jadi kopi apapun yang tidak terpercaya namanya Piberi gitu. Cuman dari rasa dari mana gitu, single origin dari mana Piberinya. Ya Piberi ya semua dari Gayo ya namanya Piberi dari mana puas. Makin ke bawah itu makin di langit-langitnya makin terasa. Nah.
dan bold ininya dapat. Boldnya dapat, di terakhir dapat bold. Terakhir boldnya. Aftertaste-nya tebel dia. Yes. Nah, Tapi jadi pertama-tama masih ada mukanya, masih yang ada. jelas bitternya cuma di ujung lidah. Iya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau Di mau tahu atasnya tahu udah- kopi masih seger atau tidak, bitternya hanya boleh sampai di ujung lidah. Kalau sudah sampai ke tengah lidah, itu udah mulai Berat, menurun iya. kualitasnya. Kalau sampai ke kerongkongan jangan terusin minum. Itu udah basi istilahnya. Dan ini berasanya Artinya di udah tangan, ya. ya, jadi dia kopi itu diminum di ujung lidah naik ke atas ke langit langit. Pahitnya tetap di ujung lidah, tapi flavor yang lain adanya di langit langit. Pahitnya nggak boleh mundur, nggak boleh mundur ke tengah atau sampai ke kerongkongan. Begitu minum ataupun selesainya pun juga nggak boleh, harus tetap di ujung lidah. Nggak ada. Itu tandanya kopi masih seger. Kalau udah sampai ke tengah, berarti kopinya udah nggak seger. Sebenarnya udah ya untuk kualitas sudah nggak bisa dipakai. Kalau sampai kerongkongan itu udah berbahaya, udah berjamur namanya kopinya itu. Kasarnya itu udah kopi basi. Gitu. Jadi dia udah ada jamurnya, makanya pahitnya sampai ke kerongkongan. Jangan diterusin minuman itu, nanti bisa batuk, radang tenggorokan. Sebenarnya berapa lama? Pasti udah pernah kan minum Pernah. pahitnya ke kerongkongan itu kopinya udah basi, namanya udah Sama berjamur. gitu kita. Kalau kita punya kopi nih di rumah, Lagi. biji ya, bin, itu harusnya berapa 1 bulan, lama? kalau udah dibuka 1 bulan Oh. maksimal. Tapi kalau belum dibuka ya setahun. Makanya ini ini udah 2 minggu, ini mesti dihabisin. Kalau enggak, saya juga buang berdua. Jadi saya kan nggak gitu senang dengan Basic Tea. Nanti kalau mau coba ini Basic Tea, silakan yang mau grinder. Itu bin ya untuk Bin. ini. Kalau yang udah di grinder Kalau ini juga sama sebulan. sebulan. Jadi kalau beli jangan banyak-banyak kopinya, 200 gram aja. Jadi kan orang kan gini, oh beli kopi ini 200, 200, akhirnya minum dikit-dikit, air basi semua tuh kopinya, jangan. Coba beli satu merek, habisin dulu baru beli yang lain gitu. Kalau lebih dari, kalau saya 2 minggu biasanya, nggak 1 bulan, 2 minggu, karena setelah 2 minggu itu udah mulai menurun dia, tapi sampai 1 bulan masih bisa diminum, teman udah developernya udah banyak keluar. Jadi kalau penikmat kopi itu minimal harus punya grinder, Ya. harus punya shaker. Ya, kalau belum bisa beli ini misalnya. Terus yang saya sarankan PCT sama Vietnam Drip. Vietnam Drip ini banyak salah orang kita itu banyak salah persepsi tentang. So saya tanya, udah pernah minum Vietnam Drip? Udah. Hah? Bunyi. Siapa yang biasa minum Vietnam Drip? Saya mau tanya, yang dia dapat kalau Vietnam Drip itu kopinya apa? Karena orang bikin Vietnam Drip biasanya bodinya nggak tebel kan? Lebih tebel kopi tubruk katanya. Mestinya nggak gitu. Vietnam Drip itu dia hasilnya mestinya thick, tebal, terus sticky. Sticky tahu sticky? Sticky itu dia lengket di lidah kalau diminum tuh kopinya. Nah, gini-gini itu terasa dia lengket namanya. Dia harus begitu kalau Vietnam Drip itu. Kental, jadi istilahnya bahasa Indonesianya kental. Jadi harus tebal dan kental. Sticky namanya, lengket. Jadi tebal, kental. Kopi biasa tuh terasa susu ya. Nah, salahnya karena dia ada teknik. Jadi tekniknya orang bikin Vietnam Drip grindernya apa? Makanya saya tanya biasa minum Vietnam Drip siapa? Masih tidur orangnya. Tidur. Ya udah bangun. Karena ini dia greennya maksimal harus yang fine, nggak boleh di atas fine. Kalau di atas fine pakainya ini. Jadi alat itu juga alat harus disesuaikan sama grindernya. Jadi ini dia minimum medium atau medium to fine masih bisa, cuman nunggunya lama ya. Bukannya medium to dark ya. Nah, paling standarnya medium ya. Tapi orang biasa kalau mau yang tergantung greennya, kalau greennya light pakainya medium, kalau green roastingnya medium pakainya medium to coarse, kalau roastingnya dark pakainya extra coarse atau extra coarse. Nah, brewing time-nya juga tergantung temperatur air. Temperatur air tergantung green. Nanti kita belajar satu-satu dah alatnya, jangan campur-campur.
Nanti saya akan ngajarin espresso, Fernandez sama Pesiti. Jadi yang saya nggak ngajarin teknik barista ya. Saya cuma ngajarin penikmat kopi. Gimana kita Ngajarin teknik juga nggak apa-apa. Kopi itu ngehack, istilahnya ngehack. Kalau kita pakai komputer, kan aplikasi main game, kan kalau kita pinter ngehack baru sukses kan. Siapa yang main PUBG sini? Ada main PUBG. Main, gue aja 63 detik main. Main, karena itu melatih kita punya sensori, kita punya melatih insting kita, responsibilities kita. Biasanya buka link doang. Spontaneous, main PUBG. Main PUBG. Kenapa saya masih aktif di umur segini? Saya main PUBG tiap malam sama anak berdua kadang-kadang main PUBG. Kadang-kadang saya bisa ngalahin dia. Karena itu melatih kita punya insting, kita punya strategi, kita punya pemikiran, kita punya ide, kita punya itu terlatih terus gitu loh. Main PUBG. Jadi pulang download PUBG di handphone. Itu bukan mainan untuk anak-anak. Jangan kasih anak kita main itu, karena itu sifatnya ada kejamnya, ada liciknya, ada segala macam. Untuk usia 40 ke atas itu harus. Karena kita punya kan 40 lebih, kita mulai menurun sedikit ya. Nah, dengan main game itu dia tetap terlatih gitu loh. Nanti saya kasih tahu triknya satu persatu. Sekarang tadi masih terasa kan? Tapi pahitnya tetap di ujung lidah kan? Ketagihan biasanya kalau udah minum espresso, saya pasti ketagihan. Jangan bilang. Ya mundur ya. Langsung dicuci gelasnya biar yang lain bisa coba. Iya. Acara siapa yang mau minum apa lagi? Kita bersihin dulu. Ada wastafel nggak sih? Ada. Yang sekalian nih, minyak. Sekalian dicuci. Sekarang siapa mau minum V60? Kopi Vietnam loh nih, legend. Ini kok number one legend. Kopi Vietnam. Boni. Nggak usah malu-malu, mumpung ntar kopinya habis lagi. Maksudnya siapa yang mau dia yang grinder. Grinder, kalian buat. Ayo. Ini mah kelihatannya di grinder. Ini Pak. Lebih banyak fotografer daripada penikmat kopinya ini. Dokumen. Ini kan kalau ini kan kita pakai kos ya. Ukuran ininya. Ukuran kalau dikira-kira kan bisa. Oh gitu. Kan kopinya yang mau minum PCT siapa? Mau nih. Oh, dia yang mau minum. Jangan. Berapa? Rosemary aja. Oh, nanti pakai ini ya, espresso ya. Mau pakai ini PCT dikasih rosemary juga bisa. Mau, enak kok. Iya, sama aja. Rosemary ini kan wangi dia. Wanginya enak banget rosemary ini. Udah pernah nyobain rosemary? Enak wanginya sih Mbak. Ini tahu makanya dia ini rosemary. Saya paling seneng. Apalagi kalau dikasih cengkeh, enak. Biasanya buat masak. Nggak kepikir kalau itu buat. Ya itu tadi. Kita harus ketik kopi supaya kita bisa masukin apa aja masuk gitu. Ya kunyit, ya serai, enak. Kan pernah saya upload juga yang kopi kunyit.
Cari aja, saya punya Uploadan. postingan tuh ada kopi kunyit, lengkap itu kopi seluruh dunia udah pernah. Kopi Toba, kopi Senegal, kopi apa gitu. Kopi Spain, Meksiko. Cuman yang belum aja Arab sama Turki saja yang belum, karena nggak punya alatnya. Mau beli alat Turki itu beli 3 juta. Kalau Alat. yang mau beliin boleh. Beda alatnya. Dia sama lengkap sama pasirnya segala. Dia kan dari tembaga tuh. Jadi ya sama cangkirnya sama bakarnya. Neng, maju, Neng. Kompor gas aja di bawah. Keluar dari dalam itu ya? Hmm? Yang keluar dari dalam itu. Bukan, jadi dia pasirnya dipanasin, terus alat untuk masak kopinya itu kan dari tembaga. Jadi dia dimasak pakai panasnya pasir gitu loh. Nah kopinya itu kan halus banget. Pernah minum kopi Lembang? Kopi apa namanya yang di Lembang halus banget itu. Nah, kayak tepung dia. Kopinya kayak tepung halusnya. Jadi masa gitu sih dia naik tuang, taruh lagi dia naik lagi ke atas tuang. Kuat. Kuat ya. Maju dong dikit biar Ini full. aja. Nah ya, gitu. Di bawah apa? Enggak apa-apa. Duduk sambil duduk neng. Yang kenceng, Neng. Nantan. Ini yang kita tiap nanti. Kita minum. Biasanya Mantap. minum P6 drip rasanya gimana? Sekalian buat ngeframe. Iya, pokoknya paling ini deh ada pahit campur pokoknya komplit. Ini mau bikin ini. Nanti tak bikin P6 drip. Ntar abis ini baru Kalau nanti frame. udah minum, aku punya P6 drip, sampai minum di coffee shop anak lebih enak dari punya aku, panggil saya nanti saya bayarin gelnya. Keren juga. Belum. Suruh tuh Pegangin. cowok-cowok tuh. Pegangin. Yang cowok-cowok itu lo suruh. Ini pegangin. Ya, Enggak gitu. udah pegang. Oh ya. Paling bisa. Ini dipegangin. Grinder, itu namanya grinder. Grinder. Oh, itu udah biasa. Pak, ini di ntar ya. Yang mau nyoba kopi itu sekarang, nanti kan aku cuma ngajarin sistemnya aja. Kalau mau nyoba sekarang mumpung kopinya, nanti kan cuma paling bikinnya 1 gelas. Yang cara lain kan 1 gelas. Kalau mau nyobain sekarang, nyobain mumpung belum apa? Belum ada acara. Kalau acara nanti kan nggak bisa nyobain. Ini udah halus berarti. Kalau udah nggak ada lagi suara, Nggak ada lagi. ngintip aja buka Ya, atasnya. kalau nanti kosong ya. Ya, yang atas copot gitunya. Iya. Nggak ada tutupin di atas kecil itu dibuka. Ya. Kalau nanti kosong Ini udah Nah, pas itu dulu. buka dulu. Ngerti apa sih? Lebih maju dong. Terus sini mas. Lebih maju. Biar dapat frame ya. Nah, itu. Udah. Udah kan? Tapi yang kayak begini ini tuh tergantung usia soalnya. Makin tambah umur, makin halus gerakannya. Wah. Jadi sebenarnya buka yang kayak gini tuh nggak boleh tenaga. Jadi itu usia. Iya, iya, Karena iya. waktu saya seumur sampean, waktu saya ngotot dulu apa itu namanya alam. Jadi kalau orang makin tambah umur nanti gerakan semua, ucapan apa semua makin halus. Makin halus jadi semakin susah cari duitnya. Oh enggak juga. Kan malah. makin halus.